Yang pertama, inland taipan. Taipan pedalaman diakui sebagai ular paling berbisa dan mematikan di dunia. Diperkuat oleh fakta bahwa ia memiliki peringkat LD50, terendah dari semua ular yang ditemukan, hanya sebesar 0,01 mg. Meskipun taipan pedalaman hanya menyuntikkan 44 sampai 110 mg racun pergigitan, jumlah ini sudah cukup untuk membunuh 289 manusia. Selain itu, ular ini memiliki kemampuan untuk menggigit berulang kali, menambah potensi bahaya yang dimilikinya. Meskipun taipan pedalaman memiliki potensi membunuh yang sangat tinggi, ia sering dianggap jinak dan lebih suka dibiarkan begitu saja oleh manusia. Meski demikian, jika seseorang digigit oleh taipan ini, mencari bantuan medis darurat adalah suatu keharusan. Racun taipan pedalaman mengandung neurotoksin yang sangat kuat, mampu membunuh orang dewasa dalam waktu singkat, hanya dalam 45 menit setelah digigit. Gejala dari gigitan ular ini mencakup kelumpuhan, kerusakan otot, pendarahan internal, dan risiko gagal ginjal, menegaskan keparahan dan urgensi penanganan medis yang cepat. Kankeran taipan pedalaman tersembunyi di belakang reputasinya sebagai ular yang lebih memilih untuk menghindari interaksi dengan manusia, menjadi peringatan akan bahayanya. Walaupun tampak jinak, potensinya yang luar biasa mematikan, memerlukan kesadaran dan kewaspadaan ekstra saat berada di habitatnya. Yang kedua, ular Raja Kobra. Raja Kobra dikenal sebagai salah satu ular paling berbisa di dunia, dan reputasinya bukan tanpa dasar. Dengan kemampuan menyuntikkan rata-rata 400-1000 mg racun pergigitan, racunnya memiliki kekuatan mematikan yang mampu membunuh kurang lebih 11 orang dalam satu serangan. Ular ini terutama ditemukan di wilayah Asia Selatan dan bisa mencapai panjang 10-13 kaki, menjadikannya salah satu ular berbisa terpanjang di dunia. Penelitian menunjukkan bahwa gigitan king cobra dapat mematikan seseorang dalam waktu singkat, sekitar 30 menit, karena tingginya tingkat neurotoksin dan sitotoksin dalam racunnya. Selain itu, dengan panjang tubuh yang mencolok, king cobra cenderung menggigit bagian tubuh yang lebih tinggi, meningkatkan potensi keparahan serangan. Seperti banyak ular kobra lainnya, Raja Kobra juga memiliki posisi bertahan unik, dengan kemampuan mengangkat diri dan melebarkan tudungnya, secara mengancam sebagai tanda pertahanan. Perilaku ini membuatnya menjadi salah satu ular yang paling menarik dan menakutkan di dunia satwa liar. Yang ketiga, boomslang. Boomslang, ular yang mendiami pepohonan di sebagian besar wilayah Afrika, terutama di Swaziland, Botswana, Namibia, Mozambik, dan Zimbabwe, memiliki gigitan yang sangat mematikan. Meskipun hanya menyuntikkan 1-8 mg racun setiap kali menggigit, boomslang memiliki nilai LD50 yang rendah, sehingga satu gigitan saja sudah cukup untuk membunuh seseorang. Namun, apa yang membuatnya lebih berbahaya adalah rasa aman palsu yang diberikan setelah gigitan. Boomslang terkenal karena kecenderungannya menggigit tanpa menimbulkan efek samping yang nyata, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Banyak korban gigitan ular boomslang yang salah mengira mereka mendapatkan gigitan kering atau dosis yang tidak mematikan. Namun, efek samping muncul ketika sudah terlambat. Racun boomslang mencegah pembekuan darah, menyebabkan pendarahan internal, dan bahkan pendarahan di organ vital. Kehadiran efek samping yang mematikan ini menjadikan boomslang sebagai salah satu ular yang paling menakutkan dan sulit diidentifikasi di alam liar Afrika. Yang keempat, ular laut dubois. Ular laut dubois, makhluk berbisa yang menakutkan, mendiami dataran terumbu karang di perairan sekitar Laut Koral, Laut Arafura, Laut Timor, dan Samudera Hindia. Meskipun belum banyak catatan mengenai kasus kematian yang diakibatkan oleh gigitannya, kekuatan gigitan ular ini cukup mencolok. Dengan nilai LD50 sebesar 0,04 mg, ular laut dubois menunjukkan potensi kebisaan yang luar biasa. Meskipun belum banyak kasus kematian yang tercatat, potensi membunuhnya sangat tinggi, terutama bagi penyelam scuba yang bisa menjadi korban sekali gigitan. Jika ular tersebut merasa terprovokasi,
Ular laut Dubois, dengan racunnya yang sangat kuat, dikenal sebagai ular laut paling berbisa di dunia, menjadi ancaman serius di habitatnya yang luas, yaitu lautan yang meliputi wilayah tersebut. Meskipun memiliki reputasi sebagai ular laut paling berbisa, sangat sedikit kematian yang diakibatkan oleh gigitan ular laut Dubois tercatat. Fakta ini menarik perhatian pada seberapa luasnya lautan yang menjadi rumah bagi ular ini, menunjukkan bahwa sementara kebisaannya tinggi, interaksi dengan manusia mungkin tidak selalu berakhir dengan hasil yang fatal. 5. Ular Fer de Lange. Fer de Lange juga dikenal sebagai Terciopelo, menduduki peringkat puncak sebagai ular paling berbisa di dunia dengan bertanggung jawab atas sebagian besar kematian akibat gigitan ular di wilayahnya, tersebar di Amerika Selatan dan Tengah, bersama dengan Meksiko dan Brasil. Fer de Lange adalah salah satu ular pit viper paling berbahaya yang dapat dijumpai, dengan panjang mencapai 8 kaki dan berat rata-rata 10 banding 13 pon. Ular ini sering dijumpai di banyak daerah berpenduduk, menjadikannya sebagai penyebab utama serangan ular di wilayah tersebut. Terciopelo dikenal menggigit dengan rata-rata 500-1500 mg racun dalam satu gigitan, tergantung pada spesiesnya. Jumlah racun yang sangat tinggi ini memperkuat reputasinya sebagai ular yang sangat berbahaya. Dalam konteks perbandingan, diketahui bahwa hanya dibutuhkan 3 mg racun untuk membunuh seekor tikus. Dengan demikian, mengerikan menyadari bahwa Fer de Lange dalam satu gigitan memiliki potensi membunuh rata-rata 6 orang. Meskipun bukan ular paling berbisa di dunia, keganasan Fer de Lange membuatnya tetap menjadi ancaman serius bagi manusia.